Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat GPIB terkasih dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Febriola Victorisia Waluyo Pirits, Pendeta Non-Organik GPIB. Saat ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak sahabat GPIB terkasih untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini kami datang kepadamu dan menaikkan syukur hati kami karena betapa besar kasih-Mu bagi kami. Kami kembali menikmati nafas kehidupan di hari ini oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Karena itu sebelum kami memulai aktivitas dan karya kami di hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami dapat menghayati firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di sepanjang hari ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB terkasih, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Roma pasal 6 ayat 15 hingga ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Entah itu dosa yang memimpin kamu kepada kematian, entah itu ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Namun syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB terkasih, ada pepatah yang mengatakan bahwa cinta itu butuh pengorbanan. Pengorbanan yang dilakukan pun tidak main-main. Ada yang berkorban biaya, tenaga, waktu, pikiran, dan bahkan yang paling tidak mengenakan adalah berkorban perasaan. Semua pengorbanan itu dilakukan semata-mata hanya untuk orang yang dikasihi, untuk orang yang begitu dicintai dan disayanginya. Pepatah ini pun kalau kita perhatikan menjadi sesuatu yang menarik untuk kita renungkan. Karena cinta Tuhan Yesus Kristus kepada manusia, Ia pun rela mengorbankan dirinya untuk manusia. Tentunya pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus berbeda dengan pengorbanan cinta yang dilakukan oleh para pasangan muda-mudi. Karena cintanya, Tuhan Yesus rela berkorban nyawa bukan untuk orang yang baik saja, tetapi juga untuk orang-orang berdosa. Tentu sungguhlah sulit untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang membenci kita, dan bahkan orang yang telah menyakiti hati kita. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ia justru mau berkorban nyawanya bagi manusia yang menjadi seteru Allah, agar manusia dapat diperdamaikan dengan Allah. Sahabat GPIB terkasih, tentunya ada kuasa atau kekuatan yang berdampak dari pengorbanan Tuhan Yesus tersebut. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus berkuasa atas maut dan membebaskan manusia berdosa. Dengan demikian manusia tidak lagi hidup dalam dosa. Ia hidup di dalam Kristus dan tidak lagi diperhamba dengan dosa, tetapi menjadi orang yang merdeka dan menjadi hamba kebenaran. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Kristen yang ada di kota Roma bahwa mereka telah dibebaskan dari kuasa dosa dan tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Anugerah Allah inilah yang membebaskan manusia dari dosa sehingga manusia menjadi hamba Allah yang tidak lagi berada di dalam dosa dan kuasanya. Sebagai hamba Allah, manusia harus menaati segala perintahnya, karena perintahnya itu akan menuntunnya
kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Namun, ketika manusia itu memilih untuk menjadi hamba dosa, maka dirinya akan diperbudak oleh dosa untuk melakukan berbagai kecemaran dan menuntunnya ke dalam kebinasaan. Rasul Paulus sangat mengucap syukur kepada Allah atas anugerahnya bagi jemaat Kristen yang ada di kota Roma ini. Sebab Allah telah menyelamatkan mereka melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka tidak lagi hidup sebagai hamba dosa. Namun sekarang mereka dengan segenap hati menaati pengajaran tentang firman Tuhan yang telah diteruskan kepada mereka. Paulus menjelaskan bahwa mereka telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran oleh karena anugerah Allah. Ini berarti bahwa manusia yang telah dimerdekakan dari dosa, ia harus hidup dalam kehendak Allah. Melalui karya penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, manusia telah dibebaskan dari belenggu dosa dan diberikan hidup baru dalam Kristus dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Sahabat GPIB terkasih, lalu bagaimana kita dapat menjauhi dosa dan hidup dalam ketaatan kepada Allah? Yang pertama, mari kita senantiasa memohon kuasa kudus Tuhan untuk selalu menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita senantiasa dapat memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Melalui doa, membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang akan selalu menjaga dan membuat kita senantiasa sadar bahwa sumber kehidupan dan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita memperkuat hubungan kita dengan Allah, maka kita akan memiliki kekuatan untuk menolak kuasa dosa dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Karena kita adalah hamba Allah, hamba kebenaran, maka dengan iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita dapat mengalahkan kuasa dan hawa nafsu dosa yang menggoda kita untuk selalu jatuh di dalamnya. Kemudian yang kedua, milikilah hati yang damai, penuh belas kasih dan sabar, sehingga kita dapat membangun relasi yang baik dengan sesama. Ciptakanlah kebersamaan yang selalu diikat dengan belas kasih Kristus. Jadilah pembawa damai dengan selalu mengutamakan Kristus dalam segala kata dan tindakan kita. Kemudian yang ketiga, kita perlu menjaga pikiran dan hati kita dari pengaruh negatif yang dapat merusak iman kita. Hal ini dapat dilakukan dengan bagaimana kita memilih dengan bijak apa yang kita konsumsi, baik itu berita, hiburan, atau konten media sosial. Menjaga pikiran kita diisi dengan apa yang baik dan benar adalah langkah awal dalam menjauhi dosa dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Perjuangan untuk memilih hidup dalam dosa atau hidup bagi Allah akan menjadi pergumulan seumur hidup bagi setiap orang percaya. Keputusan sepenuhnya ada di dalam tangan kita. Apakah kita akan memilih hidup bagi Allah atau bertekun di dalam dosa? Jikalau saat ini kita sedang bergumul terhadap dosa, maka inilah waktunya untuk kita mengarahkan fokus hidup kita ke arah yang benar, yaitu hidup bagi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sahabat GPIB terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan yang telah menyertai kami di dalam menghayati firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan telah mengajarkan kami bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya bagi kami dengan menjadikan kami sebagai hamba kebenaran. Kami telah dimerdekakan dari belenggu dosa, dan kami memperoleh hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Karena itu ya Tuhan, kami mau menjalani kehidupan ini dengan ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Kami mau senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk setia menghayati firman-Mu dan perintah-Mu ya Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber keselamatan dan kehidupan kami. Berkatilah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami tetap mengarahkan hidup kami hanya kepada-Mu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami
dan karya kami di sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu senantiasa menuntun dan menyertai kami. Ampunilah segala salah dan dosa kami, sehingga kami senantiasa layak untuk menerima dan menikmati segala anugerah dan berkat Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB terkasih, demikianlah program Morning Call GPIB pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.